umat Tuhan di rumah atau dimanapun Anda berada, Salam. Untuk kesekian kalinya kita dipertemukan dalam ibadah pagi ini. Meski ibadah masih harus dilakukan dalam bentuk ibadah rumah, namun karena kemurahannya semua ini boleh tetap berlangsung dengan baik, hikmat, dan kudus. Walaupun ibadah tidak dilaksanakan di dalam gereja, namun rasa persekutuan dan kebersamaan kita tetap terjaga. Puji, hormat, dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Di Minggu Paskah keempat ini, kita kembali diajak untuk menghayati kebangkitannya dengan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Wujud karya nyata seperti apakah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Umat kita undang bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan yang kedua. Ibadah Minggu Paskah keempat ini kita kuduskan sambil mengaku bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan saudara juga. Mari kita sambut cerahnya pagi ini dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat yang ketiga, bait pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Segenap umat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama meneliti diri kita masing-masing, bersama-sama kita mawas diri apa saja yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Sudahkah tindak dan laku kita menunjukkan dan mewujudkan kasih yang seperti Tuhan ajarkan melalui firman-Nya dari Lukas 10 ayat 27 dan 28. Yang demikian jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Umat terkasih, kita sadar ternyata kita masih jauh dari laku benar seperti yang Tuhan kehendaki melalui firman itu. Untuk itu sepantasnya lah kita sesali segala dosa kita. Umat, kami persilahkan berdoa secara pribadi. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Amin. Mari kita bersama-sama melambungkan kidung penyesalan dari PKJ 43 bait yang pertama sampai yang keempat. Tuhan, kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni kami.
Di saat kita mau bersujud sungkur dengan remuk hati mengakui segala dosa kita, Tuhan berkenan mengampuni dan mencurahkan anugerah-Nya kepada kita, seperti ada tertulis, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia ada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 25. Demikian pula, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ 219, baitnya yang pertama dan kedua. Di saat ini ku angkat tembang.
umat Tuhan yang terkasih di rumah atau dimanapun saudara berada. Sebelum bersama-sama kita mendengar sapaan firman Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita, sekaligus mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, perkenankan kami menghampiri takhta-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di hari-hari yang telah kami lewati. Baik suka maupun duka, sehat ataupun sakit, Engkau Allah yang selalu menyertai, Bapa yang Maha Kasih. Di Minggu Paskah keempat ini, secara khusus kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang paling rendah, baik itu pemimpin kami di tingkat RW maupun di tingkat RT. Kami mohon Engkau menyertai dan memberkati, sehingga segala jerih lelah, daya upaya para pemimpin-pemimpin kami bisa terwujud dengan baik seturut kehendak-Mu. Segala kebijakan yang diambil kiranya bisa dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami, ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup menghentikan semua bencana ini. Mampukan kami semua tetap berpegang teguh pada janji-Mu bahwa Engkau memiliki rancangan yang terbaik untuk bangsa kami. Kepada para penderita, baik pasien positif PDP ataupun OTG, kiranya Engkau sertai agar senantiasa berharap bahwa Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan. Demikian pula para tenaga medis, dokter, perawat, Engkau juga memberkati, membimbing, dan sekaligus memberi kekuatan dan keteguhan hati di dalam menjalankan tugas panggilannya. Terkhusus masyarakat kami tercinta Kota Salatiga, berilah selalu penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu agar bisa selalu patuh kepada anjuran pemerintah sebagai wakil-Mu di tengah-tengah kami. Mampukan kami semua senantiasa berharap penuh ke dalam penyertaan tangan-Mu. Bapa yang Maha Murah, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit. Kiranya di situasi sulit dan penuh ketidakpastian ini, mampukan kami tetap bergantung penuh pada penyertaan-Mu. Kepada anak-anak kami yang harus berkegiatan belajar di rumah, Engkau menyertai sehingga anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Kami juga berdoa kepada siapapun warga gereja kami yang terdampak pandemi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Engkau campur tangan di dalam segala aktivitas kehidupannya. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, aktivitas usaha lesu, dan lain sebagainya. Engkau mengetahuinya. Kiranya di situasi seperti ini pun kami tetap berpegang teguh
dan berpengharapan penuh bahwa rancangan-Mu melebihi akal budi kami. Bapa kami yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk untuk keberlangsungan kegiatan gerejawi kami GKJ Karangalit. Meski ibadah masih kami lakukan dengan cara ibadah di rumah, namun itu semua tidak mengurangi akan rasa kebersamaan dan rasa persekutuan di antara kami. Bapa, sebentar lagi kami semua akan menerima kebenaran akan firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta Hananto Kusumo yang akan menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus berkarya sehingga kami semua bisa menerima firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Bapa yang Maha Kasih, hari, bulan, tahun yang akan kami hadapi terasa semakin berat. Namun mampukan setiap kami bisa melaluinya bersama-Mu. Kami percaya penuh bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, kini, dan yang akan datang. Inilah seru dan permohonan doa kami. Inilah gumul dan juang kami. Kabulkanlah doa kami, bila di dalam kami bersyafaat terselip dosa, kiranya Engkau mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, doa ini kami panjatkan. Amin. Marilah bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai dengan ke-47, yang demikian isinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa bacaan leksionari hari ini diambil dari peristiwa setelah Pentakosta. Padahal berdasarkan kalender gerejawi, kita hari ini masih belum Pentakosta. Tetapi tidak ada salahnya supaya kita memiliki visi tentang bagaimana
selayaknya nanti kehidupan persekutuan kita sehingga kita dapat mempersiapkan diri. Nah, saya akan awali dengan sebuah teka-teki. Peristiwa dalam bacaan kita hari ini itu apakah serupa dengan jemaat kita atau tidak? Kok tidak ada yang jawab? Ya, mungkin ada yang serupa, ada juga yang tidak. Ya, tidak apa. Yang serupa dalam hal apa? Yang serupa, ya ibadah dan persekutuan dilakukan di Bait Allah, Serambi Salomo, gereja kalau sekarang, tapi juga di rumah-rumah. Jelas di situ dikatakan Bait Allah dan di rumah-rumah. Lalu persekutuan di rumah-rumah itu dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah. Seperti PA dan persekutuan doa kita. Lalu yang ketiga dengan acara makan bersama. Doa dan memuji Tuhan. Itu sama seperti yang selama ini kita lakukan. Nah, sekarang perbedaannya, tentu ada hal yang membedakan. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul. Nah, ini menarik dibandingkan dengan agama Yahudi, di mana pengajaran mereka itu pasti berasal dari Taurat atau Torah. Dan ini bukan para ahli Taurat yang mengajar. Waktu itu belum ada ahli teologi, ahli agama, karena dari 12 rasul yang terpilih, termasuk Matias sebagai pengganti dari Yudas Iskariot, ternyata mereka semua tidak ada yang ahli Taurat. Mereka orang-orang biasa-biasa saja. Lalu yang kedua, ada rasa ketakutan. Mereka semua ketakutan. Lalu yang ketiga, selalu ada yang menjual miliknya untuk keperluan bersama. Dan yang keempat, mereka disukai semua orang. Nah, mari kita akan lihat masing-masing perbedaan ini, sehingga kalau kita sudah melakukan atau belum melakukan, kita dapat menyempurnakan lagi, sehingga bisa menghasilkan buah, sebagaimana di dalam jemaat yang mula-mula juga menghasilkan buah. Yang pertama, kita lihat bahwa ada pengajaran rasul-rasul. Rasul itu sebenarnya artinya utusan. Orang yang diutus Tuhan. Tetapi rasul itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita mengenal Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus secara roh, tidak secara langsung. Penunjukan langsung manusia Tuhan Yesus, tetapi secara roh. Tapi waktu itu belum ada Rasul Paulus. Jadi pengajarannya ya pengajaran dari para rasul. Nah, para rasul ini adalah saksi mata. Pemilihan Matias itu juga berdasarkan orang-orang yang menjadi saksi mata, artinya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang bisa meneruskan pengalaman-pengalaman mereka supaya menjadi kekuatan bagi jemaat. Jadi bukan sekedar pengajaran doktrin atau pengajaran tentang Taurat, pengajaran tentang mana yang boleh, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang dianjurkan dan sebagainya. Seperti para ahli Taurat.
Nah, oleh karena itu memang kita harus memikirkan terus dalam setiap kali kita menerima pengajaran dan menyampaikan pengajaran bahwa ajaran yang kita terima ini adalah ajaran dari sebuah pengalaman hidup. Bukan hanya sebuah pengajaran yang ada di langit-langit atau yang hanya tertulis di dalam kitab suci saja. Tapi sesuatu yang dibagikan untuk bisa dicontoh, suatu kehidupan yang diberlakukan demikian. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa ada ketakutan. Mereka semua ketakutan. Nah, ketakutannya karena apa? Bukankah mestinya ketakutan itu justru ketika Yesus disalibkan? Tetapi mereka, jemaat itu merasa ketakutan. Nah, ketakutan ini adalah ketakutan ketika berhadapan dengan kepemimpinan Roh Kudus. Kita mesti menyadari bahwa kepemimpinan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang menakutkan seperti pemerintah Romawi yang dengan kejam lalu orang menjadi takut dan menjadi benci. Tapi kepemimpinan Roh Kudus adalah suatu keadaan di mana kita merasa bahwa inilah yang benar dan saya selama ini telah berlaku tidak benar dan saya harus tunduk pada kepemimpinan Roh Kudus, tapi saya sangat mencintai dan sangat bersyukur. Jadi inilah yang disebutkan dengan orang Jawa sebagai ajrih asih. Jadi ketakutan yang penuh kasih karena jamahan yang Maha Kuasa telah turun menjamah kita semua. Dan itu membuat mereka kemudian bisa merasakan karya Roh. Ada mukjizat, ada pertolongan yang luar biasa, kelepasan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, selalu ada yang menjual miliknya untuk keperluan bersama. Nah, kita mungkin bisa mengatakan, oh kita juga menjual milik kita untuk keperluan bersama. Contohnya, setiap tahun ada perayaan unduh-unduh, atau setiap tahun atau setiap 2 tahun ada aksi peduli kasih, di mana kita memberikan pakaian atau milik kita yang lain, kemudian itu dijual, lalu kemudian dibagikan untuk kepedulian pada orang lain. Atau mungkin juga dalam bentuk kecil-kecil, dalam perayaan-perayaan tahunan itu ada pembagian door prize. Ya, kalau puji Tuhan kalau dapat door prize yang bisa berguna untuk keperluan kita. Nah, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua tidak salah dan itu semua baik dan perlu terus dipelihara. Karena ada namanya persembahan tahunan juga di dalam tradisi dan di dalam hukum Taurat. Tetapi yang kita lihat dalam kehidupan jemaat ini, ada sesuatu yang berbeda. Karena mereka selalu menjual miliknya untuk keperluan bersama. Jadi titik berangkatnya itu bukanlah upacara tahunan, bukanlah sebuah kewajiban yang resmi, legalistik istilahnya, tapi adalah sebuah kesadaran bahwa ada yang membutuhkan, ada yang memerlukan. Dan ketika mereka membuka mata, membuka hati, melihat ada yang memerlukan, mereka kemudian tergerak untuk bisa berbuat sesuatu. Dan kalau mereka tidak punya uang, mereka menjual miliknya untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan. Dan itu yang terjadi. Sehingga itu dikatakan bahwa jemaat itu tidak ada yang tidak berkekurangan. Karena setiap keperluan yang mengalami kesulitan, itu jemaat itu membuka mata lalu kemudian terketuk hatinya. Memang tidak ada yang menjadi konglomerat di situ, tapi juga tidak ada yang menjadi melarat di situ. Artinya semua orang merasakan Tuhan ada memimpin mereka di
di dalam karya Roh-Nya yang kudus yang menggerakkan hati. Nah, jadi dasarnya adalah kalau kita runut ke belakang lagi, apa yang membuat mereka bisa demikian? Itu dimulai ketika Simon Petrus mengabarkan tentang Tuhan Yesus dan bersaksi bahwa sungguh dia ini, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Kristus. Bahkan Allah Bapa dengan membangkitkan Yesus menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Kristus itu artinya rajanya raja, raja yang menyelamatkan. Sedangkan Tuhan itu artinya penguasa, pemilik. Jadi ketika orang bertobat dan menerima Yesus Kristus, mereka menerima Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus. Bahwa apa yang mereka miliki sudah bukan lagi milik mereka sendiri. Itu adalah miliknya Yesus. Karena Yesus adalah pemilik dari semuanya. Mereka tidak lagi kemudian berjalan dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya mau. Karena apa? Karena rajanya adalah Yesus. Makanya dikatakan Yesus Kristus. Makanya dikatakan kemudian memberi diri, dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Ini menarik. Ini tidak bicara tentang formulanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak demikian. Tapi arti dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, artinya mereka kemudian diperbaharui, disucikan, dan mendapatkan kehidupan baru kembali di dalam ketuhanan Yesus. Mereka tidak lagi dinajiskan oleh segala ego dan hal-hal yang jahat di dalam hidup dan dalam hati mereka. Tapi mereka itu ditahirkan, disucikan oleh kepemimpinan Yesus. Itulah makna yang terdalam dari dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maka setelah mereka bertobat, nama Yesus Kristus itu membaharui mereka dan menjadi pemerintah. Yang pemerintah itu adalah pemerintah yang menyelamatkan. Bukan lagi pemerintah yang kejam seperti Kaisar Romawi pada waktu itu. Lalu yang keempat, saudara, kita melihat perbedaannya adalah bahwa mereka disukai semua orang. Apa yang membuat saudara menyukai seseorang? Atau yang membuat saudara tidak menyukai seseorang? Biasanya kita tidak menyukai seseorang ketika orang itu punya satu perilaku atau karakter yang tidak menyenangkan untuk kita, betul tidak? Kita tidak mengatakan, aku tidak menyukai dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah kasih apa-apa. Belum tentu. Mungkin orang itu tidak pernah memberi kita sesuatu, tetapi kita menyukai orang itu karena karakternya, karena sikapnya, karena sifatnya, itu menyukakan hati kita. Nah, inilah sebenarnya yang membedakan antara jemaat mula-mula dengan orang-orang di luar jemaat. Mereka mengalami keadaan yang serupa kok. Mereka mengalami penjajahan Romawi. Mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Baik dari segi sosial politik, dari sisi ekonomi, dan dari sisi moral. Kok bisa begitu? Bagaimana? Contohnya, sosial politik. Mereka melihat adanya perbedaan antara kelas elit dengan orang-orang biasa, wong cilik. Itulah para rasul, kebanyakan, tidak semua, itu berasal dari kalangan wong cilik. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ada orang yang mengerti tentang kebenaran, yaitu para ahli Taurat dan para imam. Tapi para imam dan para ahli Taurat tidak membela rakyat.
mereka berkompromi, bahkan berkolusi dengan pemerintah Romawi dan dengan gubernur dari Romawi, karena mereka melihat bahwa itu menguntungkan daripada saya selalu kalah, dan saya memang pasti kalah kalau berperang. Begini saja, untuk bagian ibadah kami yang ngatur. Tapi kalau untuk non-ibadah, pemerintahan silahkan. Kami tidak akan ganggu kalau kaisar menarik pajak yang memberatkan rakyat. Jadi tidak pernah ada suara kritik dari para imam. Sebaliknya, karena merupakan sebuah deal politik, kesepakatan politik, kaisar dan gubernur itu tidak mau mencampuri urusan agama. Mereka melakukan bersama dengan para pedagang sehingga banyak dana dari jemaat itu hanya untuk kepentingan para imam, dengan para pedagang ternak yang kemudian yang dikatakan tidak bercela itu adalah teman-temannya mereka yang memberikan komisi, termasuk juga uang persembahan yang mereka jual ke penukar-penukar uang, karena tidak ada gambar kaisar di situ, alasannya karena supaya tidak najis, tidak boleh masuk bait suci, makanya kemudian punya mata uang yang khusus. Mereka berkoalisi dengan para pedagang, para imam, dan sebaliknya dari pihak kaisar, dari pihak Romawi itu berkoalisi atau bersama dengan para pemungut cukai yang adalah orang-orang Israel sendiri, orang-orang Yahudi, termasuk Matius salah satunya yang kemudian bertobat. Jadi ada orang elit seperti Matius, tetapi kebanyakan dari para rasul itulah orang-orang kecil yang merasakan tekanan, dan banyak orang Israel yang seperti itu. Itu dari segi politik. Dari segi ekonomi kita tahu bagaimana dia sudah jatuh tertimpa tangga. Di bait Allah dikenakan biaya yang tinggi karena persembahan-persembahan korban itu harus memenuhi syarat tertentu yang menjadikan sangat mahal karena ternaknya menjadi mahal. Kemudian di tengah-tengah kehidupan negara harus mendapatkan tekanan dari pemungut cukai yang menarik pajak untuk pemerintah Romawi. Jadi keadaan yang seperti itu sangat menekan juga secara ekonomi. Kemudian secara moral dan mental mereka tidak punya panutan karena mereka melihat kemunafikan. Mereka melihat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan juga para imam sebenarnya orang-orang yang tidak berpihak kepada mereka. Tidak peduli pada mereka, tapi mereka malah berkompromi dengan pemerintah penjajah. Kondisi yang menekan semua itulah yang mempengaruhi jemaat pada waktu itu. Nah, tapi jemaat Yahudi. Sedangkan jemaat Kristen yang telah mengenal Kristus, apa yang mereka alami itu tidak menguasai perasaan dan sikap mereka. Mereka mengalami semua itu. Mereka mengalami tekanan juga. Mereka juga ditekan sebagaimana orang-orang yang saat ini tinggal di rumah itu mungkin juga masa tertekan ya. Tetapi mereka mendasarkan hati mereka mendasarkan sikap dan kehidupan mereka itu atas dasar anugerah Allah yang dinyatakan dengan kepemimpinan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah mau memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya demi untuk menyelamatkan kita, masakan ia tidak akan menyertai kita selama kita hidup? Walaupun kita menderita sekalipun, Tuhan ada bersama-sama di dalam penderitaan kita. Dan Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan hidup kita. Itulah yang menjadi semangat bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, kita lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang kemudian membedakan sehingga mereka memancarkan kasih. Mereka tidak seperti orang yang tidak berdaya, penuh kepahitan, kejengkelan, pemberontakan, sebagaimana orang-orang Yahudi pada umumnya yang sudah terlalu tertekan.
Mereka juga tidak menjadi menarik diri sebagaimana orang-orang yang sudah ketakutan dalam arti terhadap kejahatan. Tapi mereka ketakutan terhadap kehadiran Roh Allah yang penuh kuasa dan mengubah hati mereka. Sehingga akhirnya mereka membuka pintu hati mereka untuk menolong satu dengan yang lain. Ibaratnya kerani yang kemudian terbuka ketika mereka memancarkan air. Di situ Tuhan juga memancarkan berkat pertolongan. Amin, saudara. Ya, jadi sebenarnya ini sebuah keadaan yang sangat masuk akal, sangat wajar. Ketika umat Tuhan berlaku sebagaimana umat Tuhan, di situ kemudian Tuhan hadir dan semuanya saling diberkati. Nah, bagaimana penerapannya saudara dalam karya nyata? Kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali gerakan-gerakan yang terjadi, baik dari mulai gereja-gereja, baik juga pemerintah, dan juga masyarakat umum. Di Salatiga sendiri, gereja-gereja Salatiga sudah memulai dengan memperhatikan memberikan bantuan sembako kepada orang-orang yang sangat kekurangan. Lalu kemudian ada pembagian masker. Kalau ada saudara yang kekurangan masker, nanti bisa ngatur. Ya, masih ada beberapa masker yang disediakan bagian untuk jemaat. Lalu ada donor darah karena PMI mengalami kesulitan untuk ketersediaan darah. Dan PMI sendiri juga yang telah membantu gereja-gereja untuk menyemprot desinfektan semua gedung gereja, anggota BKGS khususnya. Dan kita tahu bahwa semua saling nyengkuyung, saling bertolong-tolongan di dalam, kalau orang Jawa bilang pot repot, dalam beban masing-masing. Itu sungguh-sungguh dirasakan. Dan ini baru awal, saudara. Saya percaya kok bahwa ini tidak akan sia-sia, semua ini akan terus berjalan dengan lebih baik. Kita akan bisa membantu lebih daripada mereka semua itu. Dan bantuan yang kita berikan itu bukan bantuan yang hanya tahunan, tapi bantuan yang sesuai keperluan. Maka tugas kita sebenarnya ini adalah melihat siapa-siapa yang memerlukan. Saudara bisa melaporkan kepada majelis, atau saudara sendiri mungkin yang sangat berbeban bisa juga langsung menyampaikan kepada majelis. Dan kita bersama-sama akan menolong dan bertolong-tolongan. Bukan karena majelis punya segala sesuatu, tetapi kita semua punya Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di tengah kita, apalagi yang perlu kita takutkan, kecuali takut karena mengasihi Tuhan. Ajrih asih dumateng Gusti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau hidup dan Engkau terus hidup dalam kehidupan bersama kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak hanya menyaksikan, tetapi kami dapat mempersaksikan. Karena kami tidak hanya melihat dan mengalami, tetapi kami membagikan pengalaman kami ini agar menjadi pengalaman orang-orang lain yang belum mengenal-Mu. Dan banyak orang yang akan datang kepadamu Tuhan, karena melihat bagaimana pembaharuan hidup dan karakter kami terjadi karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tolong kami ya Tuhan, dapat melakukan tugas ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita didasari firman-Nya yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 2 Korintus 9 ayat 7-9. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 3. Mari puji Raja Surga. Mari kita bawa persembahan dalam doa akan saya hantarkan. Bapa kami ada di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi indah ini, Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mingguan lainnya. Kami sadar jumlahnya tidak pernah sepadan dengan berkat-berkat yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya bahwa Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana peluburan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap jemaat dan majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karanglit ini. Bapa yang makasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih daripada itu, boleh menjadi suluh dalam kami menapaki hari-hari kami ke depan. Demikian Bapa, doa syukur kami, dan kami akan tutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu.
segenap umat di rumah atau dimanapun Anda berada, bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi. Mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli, dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri, yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat di rumah dan dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri ibadah, dengan penuh damai sejahtera mari kita mengingat akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk mempersaksikan Tuhan Yesus dan segala karyanya. Dengan demikian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 429, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga.